Oke, teman-teman sobat karir semuanya, hello, say hello semuanya. Alhamdulillah kita sudah dibersamai dengan eh, ibu, saya manggilnya ibu atau kakak ini ya, atau mbak. Bisa nyampain aja Mas Taufik. Oh ya, Kak Gemilang aja biar terlihat Iya, boleh. tidak Nggak jauh apa-apa. ya, biar tidak Iya, jauh gapnya gitu nggak jauh. kelihatan. Oh nggak jauh ya? Kayaknya sih nggak jauh ya. Iya. Oke, Kak Gemilang telah dibersamai oleh Kak Gemilang yang akan sharing terkait dengan eh, bagaimana interview atau mengatasi interview dengan bahasa Inggris untuk mendapatkan scholarship ataupun beasiswa di luar negeri. Kak Gemilang ini pernah mendapatkan beasiswa LPDP di Alhamdulillah. iya, di mana? Melbourne, University of Melbourne. Gimana itu Kak Gemilang? Bisa sharing Apanya yang terkait gimana? pengalaman bisa bisa Eh, mencapai capaian apa namanya? Bisa mencapai apa? Capaian untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ini banyak teman-teman mungkin yang menanyakan itu sebenarnya. Penasaran terkait itu. Berarti ini kita pembukaannya tips and tricks beasiswa dulu kali ya. Bagaimana bisa Iya, dapat boleh. beasiswa. Jadi itu Iya. sebenarnya gini, kalau kita berbicara beasiswa kemanapun itulah, mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, itu kan artinya otomatis kita lanjut kuliah dari S1 ke S2, ke S2, ke S3. Nah, karena saya belum pernah merasakan yang keduanya nih, S2 ketiga, doain ya, semoga sukses Amin, ya. amin. Uh, Semoga. yang, yang bisa saya sampaikan untuk lompat dari S1 ke S2 ini, pertama dan paling utama, teman-teman itu yakinkan dulu jalan hidupnya itu mau kemana gitu. Jadi uh, scholarship itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa kita capai, kita raih kalau hanya modal iseng gitu loh. Jadi maksud saya yakinkan Hmm, jalan hidupnya kemana dari kacamata fakultas hukum ya, karena saya backgroundnya hukum, tapi insya Allah cukup relatable dengan teman-teman lain yang bukan dari hukum. Kalau lulus fakultas hukum itu, lulus universitas S1, secara umum sekali itu ada dua dua jalan, dua arah yang bisa kita tempuh. Pertama, baik itu menjadi akademisi atau menjadi praktisi. Ada jalan ke tengah, hmm. jalan ketiga, yaitu start bisnisnya sendiri, tapi itu kita kesampingkan dulu. Nah, antara praktisi atau akademisi ini, itulah maksud saya yang memang harus diyakinkan terlebih dahulu teman-teman ini jiwa raganya itu cocok ke yang mana. Apa lebih cocok belajar, mau jadi dosen, mau jadi staf ahli mungkin, mau jadi peneliti, atau ingin mencoba dunia praktik terlebih dahulu. Karena tidak menutup kemungkinan kalau sudah masuk ke dunia praktikal ini, uh, pengembangan diri kan of course butuh pendidikan lebih lanjut kan, tidak bisa selama-lamanya stuck di S2. Cuman kalau memang mantap saklek mau masuk ke dunia akademisi, mau jadi dosen, nggak ada pilihan lain, memang harus S2 terlebih dahulu. Nah, kenapa harus yakin mau pilihan hidup yang mana? Karena butuh kepastian yang sangat-sangat gitu. Jadi mau topik apa yang dibahas dua ini, mau konsentrasi di mana. Nah, rata-rata kalau memang passionnya itu mau jadi dosen, mau jadi akademisi, itu kan sudah tahu, oh aku suka di konsentrasi ini, maka masuklah konsentrasi tersebut, risetnya, S2-nya. Tapi kalau memutar, jalan memutar dari praktisi terlebih dahulu, itu biasanya setelah 1-2 tahun di dunia kerja, baru kemudian either dapat mandat dari seniornya, dari atasannya, oh kantor kita butuh seorang ahli di bidang ini, maka kamu kuliah ya, ambil ini. Atau memang dari diri kita sendiri, oh sepertinya aku cocok di, let's say financial technology misalnya, aku cocok nih di sini, aku selalu menang bantu klien di Hmm. sini, maka lebih baik aku S2-nya fokus ke sini. Jadi memang pertama dan paling utama langkahnya itu kokohkan dulu mau jalur mana yang di dipilih ini. Setelah kokoh, ini yang selalu saya camkan ke
dulu ke diri saya sendiri, sekarang ke teman-teman di sini juga. Beasiswa itu bukan untuk orang yang pintar, tetapi untuk orang yang pintar-pintar. Maksudnya apa ini, Kak? karena gini, orang pintar itu banyak. Oke, orang pintar itu banyak, orang yang IPK-nya cum laude itu juga banyak, IPK-nya bahkan 4 sempurna 4,0 itu banyak. Di atas 4 nggak ada lagi ya, IPK nggak ada 5 ya. Orang pintar itu banyak, tetapi orang pintar-pintar itulah yang dicari untuk beasiswa. Makanya saya bilang beasiswa itu bukan untuk orang pintar, karena orang banyak diberikan pertanyaan mereka bisa jawab, diberikan. Halo, tes. Halo, iya. Cek. Ya. Oke, Iya. aman? Iya. Sampai orang pintar-pintar. Orang pintar IndiHome ini, aduh coba. Emang lagi kendala ya, jadi begini, bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang pintar-pintar. Kenapa? Karena pintaran, kecerdasan itu tidak cukup untuk mengantarkan teman-teman mendapatkan beasiswa. Karena kalau hanya modal pintar, itu baru satu checklist. Teman-teman harus rajin, teman-teman harus teliti, telaten. Kenapa? Beasiswa paperworks-nya itu banyak sekali. Entah dokumen ini, itu. Kemudian memastikan dokumennya masih dalam PU-nya. Kemudian, pokoknya memang membutuhkan orang yang rapi untuk beasiswa ini. Kemudian di samping itu, akademiknya, teman-teman. Makanya saya untuk kembali tegaskan, bukan untuk orang pintar, tapi yang pintar-pintar. Yang pintar tapi gitu. Mungkin bisa disimpulkan orang yang rajin. Dan ini klise ya, mungkin sering dengar kan, orang pintar kalah dengan orang rajin, kalah dengan orang yang Waduh. Cek. Iya. Ngecek terus gitu ini. Gak apa. Ya, ini sinyal siapa ya, Mas Taufik ya? Lama-lama check out juga nanti. Kalau untuk pengantar beasiswa gitu aja sih, Mas Taufik. Iya sih. Orang cek orang pintar-pintar. Saya sebenarnya masih belum bisa mencerna orang pintar-pintar itu maksudnya seperti apa, Kak? Orang pintar-pintar atau orang yang pintar, orang yang cerdas siasatnya ataupun cari celahnya, pintar cari celah atau gimana? Kalau pintar cari celah itu gimana ya? Konotasinya agak kurang Pintar positif. cari peluang. Cari peluang gitu ya? Itu agak licik gitu. Bahasanya berarti cari peluang, pintar cari kesempatan mungkin atau peluang. Kuncinya itu lebih ke diri sendiri dulu sih, Mas Taufik. Pertama, pintar membaca diri sendiri, pintar melihat, berkaca kita ini siapa sih sebetulnya, kelebihan kita itu di mana, kekurangan kita itu di mana. Iya. Kenapa kita sampai punya kelebihan ini, kenapa kelebihan ini, kemudian bagaimana cara kita memitigasi kekurangan ini, bagaimana kita bukan memanfaatkan sih, memutarbalikkan memberdayakan ini menjadi kelebihan. Memberdayakan, lebih seperti itu. Pintar-pintar itu pertama pintar melihat ke dalam diri sendiri dulu,
aku ini siapa, aku ini jagonya di mana, aku kurangnya di mana, bagusnya itu aku melangkah kemana. Nah kemudian baru kita keluar, setelah kita selesai di dalam, di diri sendiri, baru kita keluar, melihatlah dengan modal seperti ini, dengan keadaan diriku, aku melangkah kemana, cocoknya aku mengambil peluang yang mana. Jadi nggak memanfaatkan keadaan dari peluang lebih tepatnya, karena kalau ntar cenderung itu pintarnya textbook, tidak out of context, tidak out of the box gitu. Jadi ketika diberikan dalam satu kotak situasinya seperti ini, lalu ketika dia dikeluarkan, dicabut dari kotak itu, akan susah beradaptasi, susah membangun. Kok jadi kelas kepribadian ya Mas Taufik? Ini kok sharing ya, berbagai macam sharing. Ini wawancara loh Mas Taufik. Iya, nanti kan lanjut ke sana. Oke. Iya. Ya. Artinya harus kita mengetahui dulu diri kita, self awareness berarti ya. Sadar tentang diri sendiri, mana kekurangannya, mana kelebihannya gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini, atau kita bahas dulu terkait dengan pengalaman mendapatkan beasiswa. Nah, sekarang kan tadi udah terkait dengan kita nata niat dulu, niatnya apa, kita tujuannya mau kemana ini, mau mendapatkan beasiswa ini mau tujuan apa, mau lewat jalur mana, lewat jalur teknisi praktisi dulu atau langsung ke akademisi. Nah, kalau sekarang langsung menuju step selanjutnya, yaitu terkait dengan cara mendapatkan beasiswa itu. Macet nggak dia? Oke, cara mendapatkan beasiswa. Stepnya ada 5-6 step sih, lebih kurang. Kita mulai dari step 1 terlebih dahulu. 5-6 step. Kedengarannya gampang ya, oh cuma 5 langkah. Kita mulai dari step 1 tapi ada step 0-nya sebelum itu, Mas Taufik. Tapi satunya itu pertama begini. Satunya, saya menentukan terlebih dahulu saya ini mau lanjut kuliah di bidang apa. Itu yang pertama. Maksudnya di bidang, kok bidang sudah jelas ya. Kalau adik-adik di Fakultas Hukum, jelas sudah of course di bidang hukum. Kalau kedokteran dia di bidang konsentrasinya mungkin ya Kak ya. Konsentrasinya tuh di mana. Nah, saya mau tata negara atau apa. Itu kayak di mana. Setelah ditentukan, baru kemudian saya tanya lagi dengan diri sendiri, untuk apa sih lanjut kuliah ini? Untuk ngambil beasiswa ini untuk apa? Kalau jawaban pribadi saya ketika saya ditanyakan oleh saya sendiri pertanyaan itu, 2 jawabannya. Pertama, sebagai manusia kita tidak boleh stuck. Baik itu, ini terlepas dari jalan hidup mana yang dipilih ya, mau jadi pengusaha, mau jadi akademisi, mau jadi praktisi, mau apapun lah, kita nggak bisa stuck, nggak bisa berhenti, nggak bisa berpuas diri. Oke, cukup S2, oke, hore selesai. Nggak bisa begitu. Pengembangan dirinya tuh yang dituntut. Jadi of course, alasan pertama kenapa saya mau lanjut kuliah dan butuh beasiswa ini, pengembangan diri. Alasan kedua dan yang paling penting, nggak sanggup biaya kuliahnya ke luar negeri. Judulnya itu. Karena ini saya nggak tahu kalau di kampus lain ya Mas Taufik, tapi di kampus saya dulu di Unimelp, satu mata kuliah itu 5.000 Australian dollar. Itu sekitar berapa itu Kak? Lebih kurang 50 juta. Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Cukup mahal. Untuk lulus magister hukum itu, LLM itu di Unimelp harus mengambil 8 mata kuliah wajib. Berarti sekitar 400 ya? Dikali 5.000 dolarnya dikali 8 mata kuliah, itu baru kuliahnya. Kemudian biaya hidup,
apartemen, bukan apartemen, rumah. Saya dulu sharing house dengan teman orang Indonesia juga. Yang paling murah itu $500 per bulan. Segitu. Tuh. Kemudian biaya transportasi lebih kurang $100-150 per bulan, sekitar 1 sampai 1,5 juta. Itu semua di luar makan, di luar internet. Nggak sanggup bayarnya, Mas Taufik. Saya bayanginya aja juga udah nggak sanggup kepala saya bayanginya. Jadi Mau of pecah course ini dia juga. butuh beasiswa ya, itu wajib fardu ain, tidak bisa disiasati selain Ganggu mendapatkan gugat. beasiswa. Gitu. Nah, tapi kan kalau kita melihat dari unsur dari unsur uangnya, finansialnya, pasti kan timbul pertanyaan, loh kenapa harus di luar negeri? Kenapa harus di University of Melbourne itu? Kenapa nggak di Indonesia aja sih? Kan banyak kampus kampus di Indonesia yang menyediakan program beasiswa dan program S2 pasca sarjana, dan itu baik kualitasnya. Nggak usah jauh-jauh, UII saja ada kan pasca sarjananya. Itu kembali lagi ke unsur yang pertama, pengembangan diri. Jadi saya sudah 3,5-4 tahun di lingkungan kuliah S1 ini, saya tidak akan berkembang kalau saya tambahkan S2 ini. Kan ceritanya kita naik kelas nih kan, saya nggak akan benar-benar murni naik kelas kalau saya tetap di sini untuk 1,5-2 tahun lagi. Jadi saya ingin mengembangkan diri, ya harus melihat dunia gitu. Itu yang saya tanyakan, tujuannya, alasannya kenapa. Jawab, barulah saya riset, tentukan negara mana. Kalau saya pribadi itu tidak kampusnya dulu, tapi negaranya dulu. Nah, alasannya kenapa? Saya ada 5 poin yang harus di checklist ketika memilih negara. Pertama, harus ada 4 musim. Kenapa? Karena saya setuju, jadi saya mau salju. Nah, ini checklist pertama, harus ada 4 musimnya. Yang kedua, meskipun ada 4 musim, iklimnya ini tidak boleh terlalu tidak bersahabat bagi, terutama bagi orang tua. Karena saya berpikir, nanti mungkin ayah ibu saya akan datang mengunjungi kuliah, mengunjungi ketika wisuda. Kalau pas winter, seperti misalnya -45 derajat, itu gimana? Kan nggak mungkin kan orang -45 derajat itu. Nah, maka dari itu saya pilih negara manusiawi iklimnya, cuacanya. Kemudian ketiga, dan ini menurut saya komunitas orang Indonesia-nya ada dan komunitas muslimnya. Nah, ini saya suka ditentang awalnya di pertanyaan, loh kan kita keluar negeri kuliah untuk berteman, orang non-Indonesia, bikin connection dengan orang non-Indonesia kan, dengan bule-bulenya. Itu betul, connection itu kita bangun secara profesional. Kita akan kenal orang-orang bule ini, orang-orang asing ini ketika kita kuliah. Teman sekelasnya asing. Tetapi untuk hal-hal yang non-profesional, kita tetap orang Indonesia untuk pulang. Contoh, kalau kita sakit, kalau kita butuh bantuan, misalnya dulu teman kuliah saya ada yang bawa anaknya masih kecil kuliah. Nah, ketika dia harus ujian, gak mungkin minta tolong sama teman-teman bulenya, tolong babysitting anakku, aku mau ujian. Hal-hal seperti itulah yang saya pikirkan, kenapa kita butuh orang Indonesia seperti itu. Dan kemudian Muslim community-nya harus ada, harus hidup, karena ya makanan halal dan itu basic ya. Terakhir, kampusnya, baru saya milih di negara, baru saya mencari checklist apakah di negara ini ada kampus yang prestisius, yang kredibel gitu. Nah, setelah saya memaparkan kepada diri saya 5 checklist ini, keluarlah hasilnya Melbourne, kota Melbourne di Australia. Jadi ada 4 musim, cuacanya tidak manusiawi, orang Indonesianya ramai, halal bacornya ramai, kemudian ketika Idul Fitri, Idul Adha ramai,
Dan kebetulan alhamdulillah ada kampus yang bisa dibilang berkelas dunia juga, ada University of Melbourne. Jadi setelah saya menentukan negaranya, kampusnya, baru dari situ kita bisa memilah beasiswanya yang mana. Karena kalau tidak ada bekal ini, beasiswa itu banyak. Yang cocok sama kebutuhan kita itu yang mana? Kan ada Chevening, ada LPDP, ada AS, ada Orange Tulip, ada Fulbright, ada Erasmus. Pilih mana sesuaikan dengan kebutuhan itu. Setelah itu, barulah kita ada bekal. Karena udah tahu beasiswanya yang mana. Jadi kita nggak berjalan di hutan beasiswa ini secara buta, asal cherry picking gitu tuh enggak. Oke, untuk selanjutnya mungkin sudah terkait dengan apa? Landasannya sudah. Sekarang terkait dengan persiapan menghadapi wawancara. Jadi ketika sudah berkas-berkas sudah masuk semua semuanya. Terus sudah di-approve, berkasnya udah ACC. Ketika wawancara beasiswa tuh yang perlu disiapkan apa? Persiapannya itu seperti apa? Gimana? Kak Gemilang? Secara khusus, secara dalam bahasa Inggris atau wawancara pada umumnya dulu? Wawancara pada umum dulu, nanti baru ke bahasa Inggrisnya mungkin. Sebetulnya wawancara itu, baik itu wawancara untuk scholarship, baik itu wawancara untuk mendaftar ke sebuah pekerjaan, atau wawancara untuk bahkan daftar kuliah, karena beberapa kampus itu kan ada syarat masuk kampus itu syarat terlebih dahulu. Itu sebetulnya walaupun judulnya ini beda nih, wawancara untuk job application, wawancara untuk scholarship, ada beberapa benang merah yang sama. Jadi esensi mereka tuh sama, dihubungkan oleh poin-poin yang sama ini. Poinnya apa? Kalau saya memetakan tingkatan application itu, baik ini pekerjaan atau scholarship atau apapun lah ya, tingkatan pertama itu yang datang dari diri kita. Apa di dalamnya? CV atau resume, kemudian esai kita pasti disuruh buat esai atau motivation letter atau apapun lah semacamnya. Ijazah, transkrip nilai, kemudian mungkin sertifikat bahasa, itu kan dari kita yang menyediakan. Itu tingkatan pertama dan paling rendah dari kita ini. Terutama CV dan motlet ya, motivation letter. Kenapa saya bilang paling rendah? Kita yang mengklaim diri kita seperti itu. Jadi kita memberikan penilaian dari kita untuk kita. Tingkat kedua yang lebih tinggi dari beberapa hal ini yaitu reference letter, surat rekomendasi. Nah, kenapa dia sedikit satu tingkat di atas hal-hal yang bersumber dari diri kita ini? Karena dia merupakan penilaian yang diberikan orang lain terhadap diri kita. Baik itu kalau scholarship biasanya dosen pembimbing biasanya yang memberikan. Baik kalau kakak sendiri, Kak Gemilang dari mana? Rekomendasinya saya dulu, dari? Kebetulan karena saya selesai kuliah mengasdos Pak Nandang Sutrisno, mungkin ada yang kenal ya di sini. Beliau mantan rektor sebelum Pak Fatul sekarang. Jadi saya dapat dari beliau. Kemudian itu satu, jadi kan minimal dua. Satunya lagi saya dapat dari almarhum Pak Masnur Marzuki. Dia beliau dosen di Fakultas Hukum. Dulu menjabat sebagai Presiden International Program Fakultas Hukum. Nah, karena saya dari International Program, presidennya beliau, jadi menurut saya pada waktu itu make sense direkomendasikan oleh beliau ini. Dan kebetulan kedua orang ini, baik Bapak Nandang maupun almarhum Pak Masnur, keduanya alumni dari tas yang saya tuju, sama alumni Melbourne University. Jadi Melbourne. Itu yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Referensi bukan hanya orang yang kenal kamu, tetapi kenal personally
profesional dua unsur ini, dan kalau bisa Berpengaruh. berpengaruh di tempat yang kita tuju itu gitu. Sebenarnya gini, mungkin ada yang berpikir, aku keponakannya Sandiaga Uno, ya udah aku minta motlet, minta reference letter dari Sandiaga Uno. It's not cool. Itu mungkin kita tadi keren ya, Menteri Pariwisata yang memberikan reference letternya. Meskipun kamu keponakan, yang bersangkutan ini terlibat dalam hidupmu secara close range, secara jarak dekat untuk dapat performamu secara profesional dan personal tadi. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiganya inilah baru wawancara. Nah, ini kenapa saya bilang wawancara mau apapun lah itu sama sebetulnya esensinya. Karena di wawancara ini adalah kesempatan di mana interviewernya itu mengkonfirmasikan apa yang sudah diserahkan ke dalam aplikasi ini. Jadi kalau dibilang di motivation letternya atau Tes, ya. Halo. Oke, Mas Taufik frozen ini. Sampai mana tadi? Sampai wawancara. Tahapan ketiga yang terberat ya? Ya, dan yang berat tertinggi. Karena di wawancara inilah para pewawancara dapat menilai langsung, melihat langsung, memvalidasikan, mengkonfirmasikan atau tidak yang disampaikan baik dari diri kita sendiri di essay, di motivation letter, dan yang disampaikan oleh referee kita. Jadi di wawancara inilah Ya. Masuk gak? iya. Cek. Cek. Oke. Good. Udah. Oke. Ya, sampai wawancara tadi. Masih wawancara gitu. Ini insya Allah semoga terdengar ya, walaupun agak nge-freeze sedikit screen-nya. Jadi di wawancara itulah bukan tempat sih, saat dimana tempat yang itu penerima, baik itu institusi, baik itu tempat pekerjaan yang berdasarkan benar tidak yang kita klaim di motivation letter kita ini, di essay kita, kemudian benar tidak referee kita ini, begitu. Jadi dikonfirmasikannya ketika wawancara ini. Artinya apa? Para pewawancara ingin melihat kita sebagaimana siapa diri kita ini, bukan sebagai siapa yang kita klaim di dalam itu lebih kurang. Jadi kalau ditanya persiapan wawancara secara umum itu bagaimana, sama dengan kita mempersiapkan menjadi sosok, menjadi diri pribadi yang baik, yang cocok dengan tempat yang kita tuju ini. Nah, mempersiapkan diri itu kan bukan overnight ya, bukan overnight persiapan, bahkan H-3, H-1 bulan pun nggak cukup untuk mempersiapkan. Yang dibutuhkan itu membangun pengembangan diri, pengembangan mental. Ya dari sekarang, dari tamat SMA, dari awal-awal kuliah, itulah sebetulnya timeline persiapan untuk wawancara itu.
Jadi walaupun judulnya hanya wawancara nih, hanya paling nggak sampai 30 menit, 1 jam, tapi persiapannya bertahun-tahun sebelum kayak gitu, Mas Taufik. Iya, iya. Karena nanti di wawancara itu akan kelihatan diri kita aslinya tuh seperti apa sih? Iya nggak sih? Betul. Betul. Jadi akan apa? In, apa? Apa namanya? HRD atau apa namanya, Mbak? Kalau yang Kalau kantor itu HRD sih ya. kalau Kalau di beasiswa scholarship apa dia namanya? interviewer aja biasa. Interviewer biasanya Oh, interviewer ya. biasanya kalau di beasiswa itu terdiri dari 3 unsur. Satu antaranya itu pasti ada psikolog. Pasti ada psikolog. Dan Pasti psikolog itu ini psikolog. pasti absolut mutlak. Jadi 2-nya itu akan bersumber dari background kita. Kalau kita orang hukum ya akan orang hukum mewawancarai. Kalau kita dokter mungkin dokter juga. Tapi pasti ada satu dari beberapa pewawancara psikolog yang ikut mewawancarai. Iya, iya, iya. Psikolog tuh tugasnya mungkin mengkonfirmasi ya, bener enggaknya, terus secara karakternya tuh kayak gimana gitu. Cocok nggak kalau diberikan beasiswa seperti itu mungkin. Cek, cek. Kak Gemi, halo? Ya, halo? Tes. Iya. Halo, ya. Ya, makanya dari sisi interviewer itu pasti akan menggali lebih dalam terus ya, Kak. Sampai keluar airnya. Kalau nggak keluar, gali terus gitu. Kalau nggak keluar Uh, air, keluar bangkainya. Gini, ini mungkin agak mulai template, tanda kutip template pertanyaan yang sering ditanyakan ya ketika wawancara beasiswa. Hmm, motivation letter atau esai kita yang kita buat itu adalah foundation, itu adalah landasan wawancara kita gitu. Jadi esai yang kita buat, motivation letter yang kita buat, personal statement yang kita buat, itulah yang akan Iya, iya, satu iya. hal yang saya catat, yang saya sadari dari proses wawancara beasiswa ini, sekeren wawancara nanti tidak akan, oh kamu IPK 4,0 ya, oh kamu IELTS-nya 9 ya, itu nggak bukan lebih kepada pencapaian-pencapaian yang kita letakkan di resume dan sebagainya itu. Ya, gitu sih, Mas Taufik. Terus Iya. ada Oke. trik lagi yang biasanya dilakukan oleh pewawancara ini. Mereka suka menanyakan pertanyaan yang out of the blue. Jadi yang contohnya ya, misalnya nih ngomongin rencana studi. Kita sedang asik-asiknya nih memaparkan. Oh, nanti saya mengambil mata kuliah ini. Riset saya nanti tentang ini lagi serius banget kan memaparkan. Nanti ketika kita ada jeda sedikit ditanya, kalau kamu nanti ketemu jodohnya gimana, Dek? Nah, Kejadian kayaknya pertanyaan ini. itu ya, tiba-tiba aja
pertanyaan itu mungkin dari sisi kita memikirkannya, apaan sih itu kan nggak ada urusannya dengan kuliahku, itu nggak ada ngomongin rencana studi. Tapi sebenarnya dari sudut pandang pewawancara untuk melihat reaksi paling jujur, reaksi paling murni dari kita sebagai manusia itu seperti apa. Ketika tadi otaknya mengarah ke sini, kepalanya ngomongin ini, lalu ditembak dengan sesuatu yang buat kita kaget, nah itu gimana reaksinya. Jadi untuk melihat orang ini seperti apa sih sebetulnya itu di situ. Makanya fungsinya ketika wawancara pasti ada psikolognya. Bahasa ini dengan psikolog. Iya, iya. Oke. Kalau sekarang terkait dengan wawancara beasiswa dengan bahasa Inggrisnya kayak gimana, Kak? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang perlu kita siapkan apa saja? Ataukah sama, ataukah berbeda, ataukah spesial? Ya, sama. Sebetulnya sama, 99% sama, yang membedakan 1% itu hanya bahasanya saja. Jadi, Oh, kalau wawancara yang akan kita lakukan ini dalam bahasa Inggris, berarti kan sudah jelas universitas yang kita tuju itu universitas luar negeri. mm-mm. Yang mana perkuliahannya nanti seluruh hidup sehari-harinya itu akan menggunakan bahasa Inggris. Itu kan sudah jelas ya, karena gak mungkin juga kita wawancara dalam bahasa Inggris tapi tidak ada planning untuk kuliah di luar, kan begitu. Artinya di Iya, sini untuk bisa dengan sukses wawancara dalam bahasa Inggris, ya harus bisa bahasa Inggris. Itu kunci sama banget, iya sih. harus bisa bahasa Inggrisnya. Jadi begini, boro-boro wawancara ya, gak mesti wawancara. Yang paling sepele, paling simple, kita pesan makanan Mm-mm. di restoran saja. Oke, itu kan kita harus bilang pedasnya pedas banget, atau sedang, atau tidak pedas sama sekali. Atau mungkin kalau kita beli kue, kita susu kambing misalnya, kita harus menspesifikkan ini Mm-mm. ada susu kambingnya atau enggak. Pesan makanan aja ya, untuk komunikasi sesepele itu kan butuh kemampuan di dalam bahasa Inggris yang baik. Nah, apalagi wawancara. Jadi memang dasar paling utama, foundation itu harus bisa bahasa Inggris terlebih dahulu. Mana bisa bahasa Inggrisnya ini itu lain waktu, agak panjang. Ya template-nya ya kursus, template-nya Iya, belajar membiasakan diri. Cuman gampangnya itu ya, saya penganut gampang untuk belajar bahasa tidak mesti itu adalah dengan bahasa tersebut. Membiasakan mm. diri banyak caranya, entah itu Praktis nonton ya film, berarti, praktik. praktis, Oh, dengarkan lagu, kemudian nonton video YouTube Inggris. Itu hal-hal sepele tapi impact-nya sangat luar biasa sekali membiasakan iya. diri itu. Kalau saya Biasakan di posting kelas, dengan, ya. ya bisa juga. Kalau saya di kelas itu, kalau di Fakultas Hukum ini kan ada international programnya, ada program non Heeh. internasionalnya. Saya kebetulan megang dua-duanya. Saya mengajar di IP, beberapa mata kuliah juga di non IP. Tapi untuk materi belajar saya pukul rata, semua saya sediakan dalam bahasa Inggris. Cuman Hmm, biar penyampaiannya, operasional kelasnya tetap pakai bahasa Indonesia, tapi materinya saya buat dalam bahasa Inggris. Tujuannya membiasakan diri. Balik lagi, iya, iya. semakin terbiasa, semakin nyaman untuk ini, untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu. Nah, terkait interviewnya, wawancara secara bahasa Inggris ini, mungkin yang perlu dicatat ya, hal-hal yang perlu dicatat. Pertama, teman-teman di sini ketika wawancara dalam bahasa Inggris tersebut harus bisa mencari titik tengah, titik seimbang antara menggunakan bahasa Inggris yang formal, yang sopan, jadi tidak pakai bahasa gaulnya bahasa Inggris gitu.
itu kan tidak formal kan, tapi dibuat versi formalnya I will atau I am going. Nah, jadi tingkat formalnya ini dijaga, tetapi pada saat yang bersamaan tetap nyaman, terlihat natural, alamiah ketika berbicara. Jadi bukan serta-merta karena dalam gaya formalnya bahasa Inggris bukan berarti kita kaku. Enggak, tapi inilah yang susah itu ketika interview dalam bahasa Inggris ini di sini. Menjaga titik keseimbangan antara bahasa yang kita gunakan formal, tetapi gaya pembawaan kita berbicara formal itu tetap nyaman, tetap seolah-olah daily English-nya, bahasa Inggris sehari. Kemudian yang sangat perlu dihindari sekali ketika wawancara dalam bahasa Inggris ini, teman-teman saya yang kebetulan orang luar dari manapun itu, ada yang dari Amerika, itu mereka selalu memuji lidah orang Indonesia ketika berbicara bahasa Inggris. Karena menurutnya, Kenapa itu, Kak? menurut orang-orang luar ini, Indonesia itu tidak ada aksen yang medok. Jadi misalnya gini, ini gimana supaya nggak statis ya, tapi gini, kalau kita melihat orang China atau Taiwan berbicara bahasa Inggris, itu logat aslinya masih kedengeran kan? Orang Indonesia berbicara bahasa Inggris, orang India berbicara bahasa Inggris, logat asli kedengeran. Gak usah jauh-jauh. Geraknya juga kelihatan, gini-gini. Negara tetangga kita, Singapura, berbicara logat China, Melayunya itu masih kentara. Orang Malaysia, walaupun dijajah Inggris, walaupun bahasa Inggris salah satu bahasa formal negaranya, tetap logat Melayunya tuh ada ketika berbicara bahasa Inggris. Nah, orang Indonesia ini menurut orang-orang luar adalah suku bangsa yang berbicara bahasa Inggris itu tidak ada logat asli yang nempel. Jadi menyebabkan nyaman dengarnya, mengerti pronunciation orangnya dalam bahasa Inggris ini. Walaupun menurut aku tuh masih Indonesian English, nggak apa-apa, karena Indonesian English itu adalah the best version of bahasa. Nah, karena kita diberi blessing dari Tuhan dengan menciptakan lidah kita seperti ini, maka yang harusnya sangat dihindari ketika wawancara dalam bahasa Inggris, sok-sokan pakai logat British atau logat English. Jadi kadang nih ya, wawancara logatnya tuh dibuat-buat gitu loh Mas Taufik. Dibikin-bikin aksen Britishnya atau dibikin-bikin aksen Americannya. Nah, kalau logat itu alamiah memang terbentuk dari sononya karena mungkin dari kecil tinggal di Inggris atau lain sebagainya, itu pasti kelihatan, oh memang orang ini seperti ini. Contoh paling gampang Cinta Laura, karena memang dari kecil kan seperti itu cara ngomong. Kalau yang sudah dibuat-buat itu akan sangat menjatuhkan nilai kita di hadapan salah satu psikolog yang hadir ketika wawancara ini. Kenapa? Karena nilainya jatuh di poin lack of authenticity-nya. Tidak ada keautentikan dirinya gitu. Karena mencoba menjadi seseorang yang lain, mencoba yang lain dengan membuat-buat aksen yang sebenarnya bukan aksennya dia gitu. Iya. Berarti malah lebih baik natur ya, natur logat Indonesia saja gitu. Iya. Keren.
Nah, ini nanti untuk teman-teman yang dari Fakultas Hukum, jangan lupa untuk memilih, ketika Kein memilih Ibu Gemilang untuk menjadi dosennya. Karena nanti akan diberikan materi-materinya bahasa Inggris nantinya. Jadi akan improve nanti. Improve sendiri bahasa Inggris teman-teman, sobat karir semua. Ya nggak, Ibu? Insya Allah ya. Nah, Absolut. karena dengan begitu, ada usahanya. iya, karena dengan begitu akan berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Mau nggak mau kan akhirnya. Mau nggak mau belajar bahasa Inggris. Karena kalau nggak belajar bahasa Inggris nggak paham juga. Nah, itu. Jangan lupa itu. Nanti KI-nya berarti Februari untuk semester depan. Kalau semester ini kan udah lewat KI-nya untuk semester depannya. Begitu ya, Kak Gemi? Oh ya, ini tes. Halo? Ya? Tes? Uh, ini saya ada mempersiapkan sedikit catatan kecil-kecilan pertanyaan-pertanyaan yang template yang kiranya tuh sangat sangat sering ditanyakan ketika cara ini. Kalau kita bahas kira-kira masih ada waktu nggak ya, Mas Taufik? Sekitar 10 menit lagi, Bu. Menit ya, oke. Iya. Oh ya, ini mau ngomong ya Mas Taufik, di layar saya Mas Taufik itu dari tadi mukanya nge-freeze, jadi Oh gitu. aneh sih. Oke. Template ketika interview, baik itu untuk beasiswa ini sudah saya khususkan untuk beasiswa, template hal-hal yang paling lumrah, paling lazim ditanyakan ketika interview itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Pertanyaan pertama itu tentang akademik, berkaitan dengan studi teman-teman nantinya. Ini kelompok pertanyaan kedua. Kelompok pertanyaan kedua itu tentang personality, tentang diri kepribadian teman-teman. Ketiga, tentang community contribution, tentang kontribusi kita, give back kita kepada masyarakat, kepada komunitas. Yang pertama, terkait akademik, terkait kehidupan studinya, yang paling sering ditanyakan itu, kenapa harus, ini kalau yang ke luar negeri ya, kenapa kuliahnya harus ke luar negeri? Apa yang tidak bisa ditawarkan oleh kampus-kampus di Indonesia? Apa sih yang kampus-kampus Indonesia punya? Kita punya kampus segini banyak, kualitasnya juga bagus-bagus, rankingnya juga oke. Kenapa itu tidak cukup? Kenapa harus tetap ke luar negeri? Itu salah satu pertanyaan pertama paling sering ditanyakan. Kedua, kenapa harus universitas tersebut? Katakanlah teman-teman tujuannya universitas A. Kenapa harus universitas A itu? Ada universitas B-nya nggak? Kemudian ketiga, studi plan. Rencana studi yang sudah teman-teman bangun. Atau sudah bangun rencana studi atau belum. Kalau sudah seperti apa, kalau belum itu nilainya akan anjlok karena tidak ada kepastian, tidak ada kesiapan dari si pelamar beasiswa ini, maka itu perlu dipersiapkan rencana studinya. Kemudian kenapa harus konsentrasi di bidang itu? Gitu. Jadi kalau saya dulu ekonomi internasional, nah contohnya kenapa harus hukum ekonomi internasional? Kenapa nggak bidang hukum lain? Kenapa harus itu? Itu di bidang akademik itu pasti. Kemudian untuk kelompok pertanyaan wawancara kedua lebih kepada kepribadian, paling basic sekali, kelebihan dan kekurangan. Jadi kita diminta untuk melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri, kita lebihnya di mana, kita kurangnya di mana. Gitu. Kemudian ini juga basic, sukses terbesar yang pernah kita raih apa, kegagalan terbesar yang pernah kita alami apa. Kemudian masih terkait dengan
kegagalan ini, gimana cara kita keluar atau bangkit dari kegagalan tersebut. Itu template paling sering ditanyakan ketika berbicara tentang kepribadian. Kemudian ada juga berbicara tentang tantangan. Bagaimana kita melewati tantangan terbesar yang pernah harus kita lewati itu seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana tersebut, itu pasti ditanyakan. Kemudian juga ada pertanyaan tentang bagi motivasi diri sendiri untuk belajar, dan bagaimana kita memberikan self reward apabila kita mencapai sesuatu, apabila kita berhasil mengerjakan atau melakukan sesuatu, bagaimana sistem mekanisme self motivation dan self reward kita ini. Jadi, kelompok pertanyaan yang berkepribadian itu paling lumrah ditanyakan. Kemudian ada juga sih pertanyaan yang agak dibilang nyelih tuh enggak ya, ini lebih kepada yang saya sampaikan sebelumnya. Psikolog ini mau lihat ini orang seperti apa. Ada pertanyaan seperti, kamu tentang nikah muda, apa pendapatmu tentang perempuan yang pendidikannya tinggi tetapi kemudian, juga pertanyaan yang bersifat personality ditanyakan seperti itu. Kelompok pertanyaan ketiga dan terakhir ini tentang community contribution-nya, tentang kontribusi kita ke masyarakat, give back kita kepada masyarakat, antara lain apa yang sudah pernah kepada masyarakat sekitarmu, apa yang akan kamu lakukan, apa yang dapat diberikan gelar barumu ini kepada masyarakat. Jadi maksudnya studimu ini, kontribusinya nanti kepada masyarakat itu apa? Kontribusinya kepada negaramu apa? Jadi lebih condong kepada komitmen. Karena namanya scholarship, sumber dananya itu salah satu, kalau LPDP karena saya pecah telurnya dari LPDP, sumber dananya pajak rakyat Indonesia. Nah, maka pasti dipertanyakan kontribusi atau give back kita kepada masyarakat Indonesia ini apa. Jadi mungkin teman-teman bisa membuat cheat sheet dari template pertanyaan yang paling umrah ditanyakan dalam wawancara ini, untuk kemudian teman-teman coba merangkai jawabannya sejujur mungkin sesuai dengan kepribadian teman-teman sendiri, kemudian dilatih untuk menjawabnya dalam bahasa Inggris. Jadi tips and triknya sih lebih seperti itu, lebih kepada meriset pertanyaan yang paling mungkin ditanyakan, buat jawabannya senatural mungkin, sejujur mungkin, secocok mungkin dengan diri pribadi teman-teman, kemudian dilatih dalam bahasa Inggris. Begitu. Oh. Mantap sekali. Sungguh bermanfaat sekali sharing kita pada sore hari ini ya. Semoga teman-teman juga dapat menangkap dengan baik, meskipun kadang nge-fresh ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga saja nanti di recordnya nggak nge-fresh ataupun nggak nge-lag, lancar di recordnya, nanti biar kita bisa upload ulang di IGTV. Jadi nanti teman-teman yang belum bisa melihat secara lengkap live kita pada sore hari ini, teman-teman bisa melihat di IGTV UI Karir yang nantinya akan diupload ulang di situ. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ini kita dibatasi oleh waktu ya Kak ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita nggak bisa berlama-lama sebenarnya. Sebenarnya saya ingin belajar lebih banyak lagi terkait dengan beasiswa ataupun scholarship yang lain, nggak itu dari LPDP ataupun dari Kemendikbud ataupun dari mana. Itu karena emang ya kalau nggak hari ini ya mungkin bisa jadi tahun depan ataupun tahun depannya lagi, ataupun kita nggak tahu kapan nasib kita akan dipertemukan lagi gitu kan.
Iya, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu. Mungkin ada kata-kata terakhir, Kak, yang ingin disampaikan. Kata-kata Kata-kata terakhir bukan um, berarti ini perpisahan ya. Kata-kata terakhir untuk untuk hari ya ini saja. mungkin gini ya. Maaf ya saya nggak punya ring light di agak gelap karena sudah maghrib. Nah, Jadi mungkin closing remarks untuk persiapan uh, karena ini kita sore hari ini wawancara dalam bahasa Inggris untuk mendapatkan scholarship, untuk mendapatkan beasiswa. Yang perlu dicatat, persiapan untuk bisa melewati, untuk bisa melalui wawancara yang sukses itu kita tidak hanya mempersiapkan satu kotak wawancara ini saja, satu judul, besok wawancara, enggak. Persiapannya tidak seperti itu, tapi persiap satu paket dengan hal-hal yang lain. Satu paketnya apa? Pertama, of course, bahasa Inggrisnya. Persiapan paling penting itu dalam bahasa Inggrisnya karena ini kunci komunikasinya. Ini kunci berjalan, kunci suksesnya wawancara itu ya di komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik dan benar ini. Oh ya, ini tadi saya lupa menyampaikan sedikit. Ketika teman-teman sudah di hari H wawancara dalam bahasa Inggris itu, sebelumnya nih ya, mungkin ketika teman-teman kursus, perkuliahan bahasa Inggris, itu pelajari grammarnya. Grammar itu penting, pelajari. Tetapi ketika wawancara, jangan pikirkan grammar. Jangan stuck di grammar. Biarkan teman-teman yang akan mengambil alih, yang akan memandu jalannya wawancara itu. Jadi jangan dibuat sempit otaknya hanya, aduh grammarku bener nggak ya? Bener nggak ngomongnya ini? Jangan. Nah, kemudian paket kedua adalah resumenya, CV-nya, esainya, motivationnya, surat rekomendasinya. Nah, hal tersebut untuk bisa mencapai ke wawancara dalam bahasa Inggris ini, itu sekali lagi saya tekankan bukan persiapan over. Bahkan H-3, H-30 pun tidak cukup untuk mempersiapkan persiapannya dari jauh-jauh hari sekarang. Karena untuk wawancara artinya kita mempresentasikan versi diri kita yang sebaik mungkin, tetapi sejujur mungkin tidak dibuat. Nah, membangun versi diri kita yang baik ini kan perlu bertahun-tahun proses.